Masa kepemimpinannya Prabowo menunjukkan betapa dia telah bersikap profesional dan tidak ada ambisi untuk membangun dinasti. Bagi mereka yang memiliki banyak kursi di parlemen, pembatasan ini tentu tidak ada soal ya. Mereka cuma tinggal menyambut siapa saja yang ingin bergabung dengan syarat harus tunduk dan patuh pada pemilik saham terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Salam sejahtera semuanya, salam hangat dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu berita terbaik tahun 2025 ini, yaitu tentang putusan MK yang menghapus ambang batas 20% untuk pemilihan umum 2029 nanti. Jadi mungkin kalian sudah pada tahu semuanya ya, MK sudah mengabulkan dan memutuskan pada tahun 2029 pemilihan presiden tanpa ambang batas minimal pencalonan atau yang populer kita sebut dengan presidensial threshold. Yang mana kita ketahui dan telah kita lalui bersama, pada pemilu sebelumnya pencalonan presiden harus sampai ambang batas 20% kursi parlemen. Hal itu yang kemudian membuat partai politik berbondong-bondong mencari teman sepermainan untuk memenuhi syarat tersebut agar bisa ikut serta catur politik di Indonesia. Bagi mereka yang memiliki banyak kursi di parlemen, pembatasan ini tentu tidak ada soal ya. Mereka cuma tinggal menyambut siapa saja yang ingin bergabung dengan syarat harus tunduk dan patuh pada pemilik saham terbanyak. Kira-kira seperti itu yang dirasakan oleh berbagai partai dengan ekspresi dan reaksi partai politik saat mendengar putusan MK, karena saat ini masih semuanya kayaknya setia kepada penguasa, terutama yang ada di koalisi Indonesia Maju. Kembali lagi, hal itu yang kemudian membuat partai politik berbondong-bondong ya. Dan bagi mereka yang mempunyai banyak kursi parlemen, mereka harus menerima. Bagi mereka yang tidak mempunyai, maksudnya, yang tidak mempunyai banyak kursi parlemen, mereka harus menerima setiap konsekuensinya jika ingin ikut bermain di dalamnya, termasuk tidak bisa menyodorkan calonnya sendiri, sekalipun mempunyai kapasitas dan kapabilitas dibanding dengan calon yang disodorkan oleh para pemegang saham terbanyak, ya. Karena tugas mereka hanyalah menyodorkan dan mendorong, mensupport setiap keputusan yang diputuskan oleh partai pemegang saham terbanyak tersebut. Dengan saat ini MK sudah memutuskan ambang batas 20% tersebut, pencalonan sudah dihapus, artinya sudah 0%, dan yang artinya siapa saja sekarang boleh mencalonkan, termasuk partai politik saat ini sudah bisa mencalonkan sendiri tanpa ambang batas minimal parlemen. Putusan ini sedikit banyak membawa angin segar buat demokrasi, karena ya setidaknya rakyat tidak lagi tersandra oleh peraturan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Setidaknya itu ya, paling sedikitnya itu. Tetapi dalam perjalanannya tentu tidak segampang membalikkan tangan. Ada banyak hal yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah kesiapan mental bertarung dengan para pendekar dan para penguasa yang sudah lihai. Partai politik bisa saja mencalonkan. Partai politik yang mempunyai kursi sedikit bisa saja mencalonkan. Tapi pertanyaannya, apakah sudah siap untuk bertarung dengan mental yang sedemikian rupa? Hal itu tentu tidak menutup kemungkinan persiapannya tidak hanya 5-10 tahun saja. Kita tahu PSI misalnya yang sudah mulai beranjak 5 tahunan ini tenggelam. Ya, pertarungannya sangat berat. Para penguasa partai politik saat ini ada PDI, ada Gerindra, tentu Golkar juga, PKB, Demokrat. Semuanya sudah saat ini masih dalam koridor tidak terlalu bangga terhadap putusan MK saat ini. Sekalipun PDI yang ada di luar mungkin
Ya, sekalipun putusan ini tidak banyak begitu menguntungkan buat mereka juga. Tetapi menurut saya putusan MK ini sebenarnya tidak mengubah apa-apa dalam sistem penerapannya. Karena yang berkuasa sejatinya adalah mereka tetap pemegang saham terbanyak seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini sudah hukum alam ya, dan sudah hukum politik untuk Indonesia. Tetapi putusan MK juga bukan tidak berarti apa-apa, tidak punya makna apa-apa. Sebab sedikitnya ada dua hal yang bisa saya cerna imbas dari putusan ini. Pertama adalah partai politik akan mencari cara bagaimana bisa menarik satu sama lain agar bisa bekerja sama membangun koalisi untuk bertarung di pemilihan umum, baik itu partai kecil ataupun partai besar. Ya, sedikitnya seperti itu. Jelas partai politik ini baik yang kecil ataupun yang besar akan berbondong-bondong berusaha mencari cara bagaimana menjadi menarik untuk partai-partai yang lain sehingga mereka bisa berkoalisi. Karena yang kecil saat ini sudah bisa menyodorkan, tinggal pertanyaannya sekarang siap atau tidak. Dalam saat ini mental dan hal sebagainya, kesiapan itu perlu dipertanyakan. Saat ini saja ya kita ketahui banyak partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju masih setia kepada Prabowo, penguasa untuk saat ini tetap di barisan Prabowo. Ya mungkin karena saat ini masih satu koalisi. Beda lain dan beda hal jika kemudian mereka mungkin di luar koalisi Indonesia Maju. Dan jaraknya 2029 ini masih lama dan mungkin mereka tidak mau membuat blunder saat ini. Tapi menurut saya pasti ada beberapa pencalonan presiden dan yang pasti tidak akan tunggal, dan ini menunjukkan bahwa Prabowo saat ini masih seperti yang dikatakan Gus Romi Hurmuzi sebelumnya, bahwa Prabowo di sini lebih pasif, tidak banyak ikut campur terhadap dapur partai politik, tidak seperti Pak Lurah pada sebelumnya ya. Karena kalau Pak Lurah sebelumnya ada apa sedikit, Pak Lurah ikut campur. Kan kita dengar ada arahan Pak Lurah, arahan istana dan lain-lain sebagainya. Misalnya ya saat ini Caimin yang menjadi rival Prabowo tahun 2024 kemarin dan sekarang sudah menjadi Menko Pak Prabowo di tahun kepemimpinan Prabowo juga tidak gembira ya dengan putusan MK saat ini. Karena mungkin sebenarnya memang tidak banyak berpengaruh terhadap partai politik. Entah apakah karena saat ini masih menjabat sebagai Menko, sebab politik memang seperti arah angin ya, sering berubah-ubah. Sekarang merah, besok bisa biru. Ya, seperti itu. Ya, tahun 2029 masih lama dan perlu kita tunggu seperti apa nanti kelanjutannya. Dan yang kedua ya, setidaknya dengan putusan MK ini, rakyat bisa merasakan dan bisa ikut serta bahwa peraturan untuk pemilihan umum sudah dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, dalam perjalanannya belum tentu seperti itu. Apakah ini akan berjalan dengan baik atau malah membawa masalah baru terhadap Indonesia? Saya no comment ya. Bisa saja ini pertanda baik dan bisa saja juga akan menjadi masalah untuk Indonesia. Karena akan banyak pemimpin, misalnya akan banyak orang yang untuk mencalonkan dari persorangan misalnya itu yang kemudian perlu diperhatikan juga Ahok dan Anies ya. Ahok dan Anies saat ini lagi berkumpul, yang sebelumnya sudah mengatakan mereka tidak akan pernah, Ahok yang mengatakan saya tidak akan pernah sama Anies, tapi sekarang sudah sama Anies, dan itu perlu dijadikan perhatian besar untuk negara saat ini. Apakah kalau dua orang itu bisa bersatu,
kemungkinan gimana gitu ya. Sekalipun dalam perjalanannya seperti yang saya katakan tadi tidak akan mudah ya. Dengan putusan ini yang sebenarnya diuntungkan siapa sih? Kalau menurut saya yang diuntungkan adalah Pak Prabowo. Ya, elektabilitas Prabowo dengan sebagai presiden akan meningkat. Sebab di masa kepemimpinannya Prabowo menunjukkan betapa dia telah bersikap profesional dan tidak ada ambisi untuk membangun dinasti. Setidaknya itu ya yang bisa kita petik dari putusan MK saat ini. Walaupun polarisasi ke alasannya itu bisa dibuat ya. Dan paling tidak poin itu yang kita dapat. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang sewajarnya ya. Jangan pernah menghujat siapapun, termasuk ya mungkin saya, nggak usah dihujat. Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ya, karena ini juga untuk kebaikan Indonesia. Kita sharing di sini untuk kebaikan Indonesia ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.